semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan luar biasa. Walaupun 4 hari IHSG mengalami keterpurukan, jebol area support 7.500, hanya ditutup di angka 7378, tapi kita harus terus semangat dan kita akan terus cari insight yang menarik bagaimana proyeksi IHSG ke depannya dan juga sektor serta saham apa yang menarik untuk kita perhatikan hanya ada di T-Talks by Suko Sekuritas, di mana kita akan berbincang bersama dengan seorang investor maupun trader profesional yang akan memberikan insight mengenai kondisi market terkini, sektor yang menarik serta saham-saham yang perlu kita perhatikan. Dan bintang tamu pada malam hari ini adalah Cik Kartika Sutandi atau Cik Cuai yang merupakan seorang investor dan juga CMO dari Jarvis Asset Management yang telah melintang di dunia pasar modal lebih dari 20 tahun. Dan saya juga bangga menyampaikan bahwa Cik Cuai ini akan join sebagai pembicara di acara Stock Idea Festival tahun 2026 yang linknya bisa cek di website ini. Jadi ini merupakan satu seminar satu harian dari jam 8 pagi sampai jam 6.30 malam, di mana kita akan memberikan insight kaitannya mengenai market after MSCI dan juga kaitan mengenai perang ini mulai melandai, kemudian bagaimana strategi analisis saham, top down analysis, hingga bagaimana psikologi trading dan membuat trading plan. Itu semua akan dikupas satu hari full di Stock Idea Festival. So, jangan lupa klik link ini untuk daftar. Tiketnya udah gak nyampe 100 lagi dari 1.000 orang, jadi teman-teman segera habiskan tiketnya karena takutnya ntar malah nggak dapat. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu kaitan mengenai update market per hari ini, yakni di tanggal 23 April 2026. Jadi pada hari ini IHSG diperdagangkan turun 2,16% atau turun 163 poin, ditutup di angka 7378,606 dengan turnover di angka 20,498 triliun rupiah. Dan IHSG pada hari ini mengalami penurunan 4 hari secara beruntun, dan hari ini asing masih keluar di angka 1,36 triliun rupiah. Jika kita lihat satu minggu terakhir asing telah mengakumulasi keluar di angka 2,43 triliun rupiah dan year to date udah distribusi di angka 39,82 triliun atau hampir 40 triliun rupiah. Dan tentu saja seperti yang kita perhatikan bahwa sejak awal tahun sentimen IHSG mengalami berbagai goncangan. Setelah menyentuh all time high di angka 9.100, IHSG mengalami goncangan kaitan mengenai MSCI, kemudian perang antara US dan Iran, kemudian berbagai lembaga rating yang menurunkan outlook Indonesia karena ketakutan akan fiskal Indonesia, dan yang terakhir adalah rupiah menembus 17.000 rupiah, di mana hari ini sempat menyentuh angka 17.300. Nah, kira-kira di kondisi market seperti ini apa yang perlu kita perhatikan dan apa yang perlu kita cermati? Apakah ini kesempatan good to buy karena IHSG akan telah menjebol area support 7.500 dengan support selanjutnya 7311 dan 7259, atau kita perlu wait and see terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, senior saya di pasar modal, yaitu adalah Cik Cuai atau Kartika Sutandi. Nggak lama lagi saya akan langsung invite kaitan mengenai outlook market di bulan April ini. Halo, selamat malam Cicu Ai. Halo. Apa kabar? Oke lah. Oke ya, walaupun dihantam market ya hari ini ya. Gue sih naik sih. Naik ya, wah. Lihat aja fund kita hari ini naik kok. Lihat Oke, tipis. Maksudnya nggak naik banyak tapi tipis. Oke, nah aku sekarang mau tanya dulu nih kaitan mengenai kondisi market IHSG. Jadi satu minggu terakhir ini ada beberapa berita penting. Yang pertama adalah kaitan mengenai MSCI yang akan mempospon reviewnya di bulan Juni. Kemudian yang kedua kaitannya mengenai perang US dan Iran yang gencatan senjata yang dilanjutkan. Dan yang ketiga adalah kaitan rupiah yang tembus 17.000 rupiah.
Bagaimana pandangan Cici kaitan mengenai 3 sentimen tersebut? Halo, Ci. Cicu Ai di sini delay ya? Coba ketik teman-teman yang delay aku apa Cicu Ai? Cicu Ai ya? Aku aman, Berat aman? Sawadika kungkum segala macam. Cicu Ai lagi freeze. Jadi mungkin aku ingin review sedikit kaitan mengenai what happened dalam minggu ini. Jadi minggu ini kita ada kedatangan 3 bad news. Yang pertama adalah kaitan mengenai MSCI yang menunda reviewnya dari Mei ditunda hingga Juni untuk baca hasil reviewnya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya mengenai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran yang dilanjutkan sampai batas waktu tak terhingga. Dan yang ketiga adalah rupiah yang tembus 17.000 hari ini bahkan menyentuh 17.300. Dan ini akan aku bahas bareng Cicu Ai, tetapi Cicu Ai di sini kayaknya lagi bermasalah jaringan. Di sini aku akan exit dulu untuk Cicu Ai. Sorry Cicu Ai, aku keluarin dulu. Dan aku tambahin lagi Cicu Ai segera. Karena Cicu Ai mungkin ada masalah jaringan. Sebentar ya teman-teman ya. Karena tentu saja aku juga penasaran banget sama pandangan Cicu Ai tentang 3 sentimen minggu ini yang berkelimpangan, yang mana ini berakibat terhadap IHSG yang anjlok 4 hari beruntun. Bahkan menjebol support terbarunya yang baru dibentuk, yaitu support area 7.500. Di sini saya akan WA Cicu Ai terlebih dahulu, dan sembari menunggu Cicu Ai, kita ingin ingetin bahwa kita bakal ada Stock IDO Festival. Cicu App bakal jadi pembicara. Jangan lupa daftar. Cicu App jadi pembicara pertama. Nanti bahas makroekonomi after MSCI dan after perang melandai, after rupiah tembus 17.000, apa yang perlu dilakukan. Kita bakal kedatangan Cicu Ai nanti di Stock IDO Festival. Oke. Aku akan invite Cicu Ai lagi di sini. Masih belum ya? Jadi mungkin nanti sambil kita menunggu Cicu mungkin kita akan review sedikit kaitan mengenai technical IHSG. Technical IHSG hari ini menjebol area support 7481 sampai area 7.500 dengan volume yang mengalami peningkatan. Dan tentu saja di sini kita bisa melihat bahwa secara teknikal ada gap di bawah di kisaran area 7311 dan di kisaran inilah pula ada area double bottom yang terbentuk baru breakout dan diharapkan besok area ini bisa tertutup gapnya sekalian aja di area 7308, tetapi closingnya jangan sampai jebol 7311 karena ini akan menjadi penentu apakah area ini kunci atau tidak. Kalau dia terjebol ada potensi dia lanjut ke 7239. Jadi itu secara teknikal, tetapi secara makro di sini aku bakal invite Cicu Ai untuk join IG live kita. Bentar, saya invite dulu. Nggak ada Cicu Ai. Cicu Ai coba request sih, aku nggak bisa masukin soalnya. Cicu Ai coba request sih. Nanti aku approve. Di sini soal nama Cicu Ai belum ada kalau untuk invite. Oke, udah bisa. Oke, sorry Ci. Ini seperti Oke, sorry loh. Gue nggak tahu kenapa tahu mati. Mungkin saatnya ganti iPad.
Atau mungkin wifi-nya Ci, listrik banyak mati juga lagian. Jadi Oh ya, enggak sih. Oke, anyway, tadi lu tanya apa? Rupiah ya, gue juga sedih sih, jujur aja. ya, gimana pandangan Cici terhadap rupiah yang jebol Oke, menurutku kita yang seribu? masalah tuh gini, kita kan, oil kan kita, sebenarnya kalau energi ya, Indonesia overall ya, kalau hitung batu bara, assuming RAKP-nya nggak dipotong-potong, kita tuh neutral in terms of energy, karena lu rugi di oil tapi lu ekspor apa batu bara kan, harusnya kita tuh net-net tuh nggak terlalu parah lah, and we have gas also. Terus bensin katanya 21 hari sampai sekarang masih oke ya nggak sih? Iya, Itu 21 harinya udah lewat toh. udah lewat. Jadi sebenarnya kita actually net-net kan oke. Terus kemarin bensin baru dinaikin. Ekonomi West masih sampah lah. Setiap kali bensin naik kan ekonomi slow down karena inflation will kick in kan. Iya, Nah, betul. rupiah ini menurutku ada faktor lain. Satu, tadi itu ada wacana yang mau wealth tax itu loh. Mm-mm. Lo dengar Betul. nggak? Dengar. Itu lumayan panik. Menurutku nggak make sense. Karena kita ini penghasilan kan udah di tax kan. Ya, Kalau wealth tax itu kan maksudnya kan tidak aset lu sekarang nih. Ya kan? Nah, aset lu warisan tuh piye? Maksudnya gini loh. Dulu misalnya lu ngirit-ngirit, lu build aset, itu kan orang diajarin apa? Nabung, build aset, invest, build aset. betul. Tahu-tahu lu ngumpulin uang banyak terus ditak lagi tambahan kan aneh kan? Kayak gue ngirit kok malah di tax gitu kan? Orang yang boros nggak di tax. Mm-mm. Ya, Menurutku ya. tuh ada aneh aset itu. Ya kan? Dan Mm-mm. Indonesia itu, terutama orang-orang Asia, lu lihat deh, negara mana yang pajaknya tinggi itu survive. Maksudnya doing well. Negara Asia loh ya. I'm not talking Ya, Europe. betul. Kalau Europe tuh dari dulunya udah kaya, nggak waktu zaman penjajahan, terus ya they can afford a high tech, and then dia punya teknologi, dia punya research, dia punya apa-apa lah. Kalau Betul. Asia kayak Singapura, negara nggak punya apa-apa. How come Singapura thriving? Karena pajaknya murah kan. Terus seluruh Betul. orang sedunia naruh gitu kan. Indonesia naruh, Amerika naruh, Malaysia naruh, China naruh. Sekarang berikutnya sebelum perang ini ya, Dubai. Dubai kan nggak punya apa-apa juga. Oilnya kan dari Abu Dhabi. Oilnya mereka Betul. sebenarnya sudah habis. Ya Mm-mm. kan? Terus mereka bingung mau apa. Oke, pajaknya dimurahin. Kripto terima, semua terima. Duit pada datang ke Dubai kan. Dubai jadi Betul. kayak Singapore of Middle East. They doing Mm-mm. well sampai ya sampai kemarin perang aja. Kalau perang kan gak ada yang tahu. Oke. Jadi negara sebenarnya negara, if you see now, banyak negara tuh offer you kemudahan di pajak. Kalau kita Mm-mm. malah mau nge-tax yang orang-orang kaya, itu duitnya pada keluar. Ya, Because money itu can apalagi yang kaya-kaya, yang kaya banget ya. Money itu can move around the world. Cari oke. cari pajak yang murah itu, kalau ada yang pernah baca pendirinya Facebook apa Facebook ya, Facebook dia sebelum IPO apa IPO tuh melepas warga negara Amerikanya kan. Mm-mm. Dia Betul. pindah ke Singapura kawin sama orang Indo malah. Istrinya orang Indo. Ngapain dia ngelepas Amerika harus pindah Singapura? Karena pajak lah. Oke, oke, oke. Jadi intinya hari ini rupiah melemah karena ada capital outflow yang besar yang potensially diakibatkan karena ada potensi kebijakan pajak Ya, di masa akan capital datang. outflow yang gede itu macam-macam lah. I mean, this today itu I think, soalnya sekitarku ya, at least Mm-mm. today semua orang ngomongin tentang wacana pajak itu. Oke, Dan kemudian yang ngomongin kan kebanyakan yang punya duit gitu kan. betul ya. Terus ya hari ini tahu-tahu orang jadi kayak males gitu. Orang mau currency menguat. Itu lebih menarik uang masuk. Satunya foreign Betul. direct investment. Foreign Mm-mm. direct investment di kita tahun ini rada-rada seret karena ada ya banyak peraturan pemerintah bolak-balik nggak jelas gitu kan. Mm-mm. Terus juga ada geopolitik. Maksudnya ada Mm-mm. perang. Terus si US kan apa soal tarifnya juga nggak jelas. Sampai Ya, sekarang aja gue nggak ngerti itu tarif Amerika tuh ngapain. Udah iya, belum iya, belum iya. mudeng tarifnya udah kena perang Iran gitu kan. Jadi investment foreign itu pasti slowing down. Kalau investment foreign slowing down, duit masuk Indonesia kan pasti lebih dikit. Terus in term of investment di capital market, kena MSCI, ya kan? Iya, Kena freeze betul. juga kiri kanan. Terus Oke. iya lagi gitu loh. Sekarang uangnya udah baik-baik, sekarang asing nggak mau invest. MSCI lu masalah. Yang bisa invest Indonesia cuma warga negara Indonesia dong. Mm-mm. Dan ini Betul. mau takut-takuti lagi. Mereka sekalian keluar lah. Siapa yang mau invest di kita? Betul. Setuju, setuju. Dan tentunya pelemahan rupiah ini berdampak nggak sih terhadap animo masyarakat untuk investasi di pasar saham kita atau bahkan Yang cenderung asing pasti tekspektif? berdampak.
Asing kan kalau lihat kan total return minus capital gain atau minus currency gain atau currency loss kan. Ini kan currency loss. Siapa yang mau lu udah cuan terus hilangnya di currency? Iya, betul. Makanya kalau rupiah melemah itu selalu asing keluar. Ya, Mereka lebih takut currency kan. Mereka kan makro. betul. Iya. Jadi rupiah ini potensi melemah lagi atau mungkin udah mentok sejauh ini aja, Cik? Di kisaran 17,3, mentok 17,5 atau gimana menurut Wah, Anda? jujur nggak tahu ya. Kalau menurutku tuh secara trade kan gini, trade kita kan selama ini bagus kan, sampai kemarin perang lah, ya Ya. kan. Sebenarnya huru hara yang diomongin huru hara nggak ada minyak, sampai detik ini ya kita masih ngisi bensin gitu loh. Sebenarnya nggak parah, cuman sentimen itu loh, sentimennya yang parah. Iya. Satu di sisi satu pajak ya kan. Orang punya duit itu kan yang mau invest di Indonesia juga ngeri pajaknya. Lu invest kan duitnya masuk sini, nanti aset lu membesar, malah pajak lu naik kan goblok. Betul, ya. Iya kan? Oke, Ci. Jadi dari rupiah ini memang seperti kita diskusikan ini akan berpengaruh terhadap Terus animo. gue juga nggak ngerti ya kayak standar kita lah. Standar kita outflow itu apa? Judul, korupsi. Iya. Itu kan kita nggak tahu penanggulangannya apa gitu kan. Soalnya zaman dulu kita nggak ada perang pun, kita trade plus nih ekonomi lah, makanya kita punya ekspor impor bagus, rupiah tetap lemah gitu loh. Itu kan pertanyaanku dari dulu. Kok bisa? Betul. Zaman SBY, waktu kita currency-nya trade-nya bagus, rupiah menguat. Iya kan? Dan waktu itu bunga Amerika udah mulai di-cut loh. Kok masih rupiah kita melemah? Berarti ada peak yang keluar kan? Dan yang peak yang keluar tuh udah ditanganin belum gitu loh. Yes. Kalau itu belum ditangani, ditambah sekarang ada fear, ya 2 kali lipat lah. Benar. Nah, ini salah satu sentimen yang mengguncang pasar modal kita di minggu ini ya, Cik ya. Nggak cuma pasar modal ya, FDI nih. Kita nih kan kalau misalnya capital di saham ini lagi MSCI freeze gitu kan, ya wes, nanti asing nggak masuk toh kan freeze. Ya FDI dong, siap. Zaman dulu tuh kan FDI kita kenceng banget karena China kan pada buka pabrik kan, smelter, buka macam-macam. China investment is very big. Ini kan slowing down. Satu, katanya smelter karena RKAP-nya banyak perusahaan tambang kan di cut tuh. Kemarin batu bara beberapa udah balik tapi belum full kan. Nikelnya kan masih dikat juga. Terus smelter tuh nggak punya nikel ya kan. Mereka malah import dari Filipina. Lah, import. Nung kita punya nikel, kita import. Iya. Ya, itu satu. Berarti import kan duit keluar. Terus kedua ya, kalau lu nggak ada, lu mau invest apa lagi di Indo gitu loh. Indo kan semua, these people kan foreign biasa investasi di komoditi duluan kan. Iya. Baru merembet ke yang lain kan. Ya kalau komoditi investment lu ya tadi baterai itu nggak tahu apa ceritanya gitu kan. Harusnya baterai itu kan kita bikin baterai. Tapi nggak tahu tuh katanya ada delay. Delaynya nggak tahu apalah. Aku juga nggak, kayak peraturan government lah seperti biasa. Ya gue ya nggak tahu kalau ini semua investment nggak selancar dulu aja udah. Dulu tuh tersendat-sendat terus jadi lumayan lancar. Kalau ini balik ke tersendat-sendat, lu mau dapat info foreign currency yang nguatin rupiah dari mana? Iya, agree, Ci. Maka ini PR bersama ya buat pemerintah yang memperbaiki dari sisi policy, kemudian dari tax policy, dan juga capital market kita harus juga dibenahi. Nah, mungkin sih kita akan bahas kaitan mengenai kondisi market global dulu. Kita bisa melihat bahwa S&P 500 sempat mencatatkan rekor all-time high terus-menerus di tengah perang antara US dan Iran. Apakah US dan Iran yang bergencatan senjata ini sudah sampai batas waktu dan tentukannya mengakibatkan animo masyarakat mulai invest di pasar luar, atau karena memang udah nggak begitu berdampak Amerika Iran ngapain terhadap pasar global? Kalau yang US itu karena basically yang naik kan satu resultnya mereka not bad. Kemarin kan banyak result kuat tuh not bad yang di US ya kan, angkanya itu liquid bagus. Terus dua Amerika kan sebenarnya oil naik itu kan mereka nggak rugi. Inflasi kena karena pom bensin mereka kan market price. Tapi kan mereka exporter of oil and gas. Mereka kan eksporter minyak. Jadi mereka actually cuan. Terus kedua, AI-nya Amerika kan yang cloud itu katanya kan breakthrough tuh. Iya. Ya kan, everybody love it. Terus ya, jadi ya, sekarang lu lihat ya, duit itu kan selalu cari mana yang ada cuan loh. Lu Asia lagi
Indonesia MSCI kena freeze, terus yang lain-lain juga kayak Jepang sama Korea tuh kan ketergantungan oilnya tinggi banget, ya kan, tuh lebih parah dari kita kan. Mereka nggak punya coal, nggak punya apa-apa, terus mereka very dependent on oil and energy dari kayak gituan lah. Ya, lu mau duit yang lu jual dari Korea, dari Jepang lu taruh mana? Balik ke US lah. Oke, ya gitu. Duit, makanya Tapi gue bilang, money itu pokoknya very fluid gitu loh. Gak ada yang static nih, ya, stay in one place. Kalau ada tempat lebih bagus, this money will move there. ya ya. Oke. Nah, kalau kaitan mengenai MSCI nih, Ci. Di awal minggu ini diberitakan bahwa MSCI itu menunda freeze-nya bahkan sampai bulan Juni nanti direview ulang. Mereka akan mengumumkan di bulan Juni. Actually, kita udah expect kan. Dan yang paling penting udah gak ada kata frontier kan. Udah nggak ada kata frontier. Ya, Nah, pandangan jadi, Cici gimana? dari dulu kan gue bilang gak mungkin masuk frontier. Iya. Tapi gue yakin downweight ini pasti downweight. Kan udah ngomong, yang masuk ANC pasti ditendang. CMSC kan bilang yang masuk ANC list itu akan di remove dari indeks kan. Itu kan ada dua yang gede banget. Kalau dua gede banget hilang, itu kita pasti downweight. Dan ini gue udah ngomong sejak kita di freeze kan gue udah bilang, sejak kita dapat surat cinta gue udah bilang oke, ke frontier mesinnya enggak, tapi downweight itu pasti. Iya. Makanya kan waktu itu aku ada bilang, I belum mau beli barang-barang yang ada di dalam MSCI. Takut downweight sebenarnya. Ya. Jadi kalau dia sekarang ngomong oke, freeze actually good. Tapi kita pasti di downweight gitu ya. Betul, karena ada yang di kick potentially yang masuk di HSC. Nah, ada dua tuh jelas di kick gitu kan, yang masuk ANC. Ya, dua kick pasti downweight. Lah downweight tuh gue nggak tahu nanti yang lain ketot nggak, maksudnya kan lu bisa kalau weightnya turun kan bisa barengan tuh keluar kan. Nah, dan dua saham ini mengakibatkan IHSG ini turun 3 hari beruntun, sehingga psikologi pasar juga menjadi runyam karena IHSG juga sempat jeblok, hari ini jeblok di area support 7.500. Menurut pandangan Cicuai, outflow dari dua saham yang kena HSG ini udah beres belum? Karena mereka juga belum lah. Belum. Belum semua nih kan, ada satu yang pasif fund, yang hedge fund aku harap kita udah keluar dari kapan-kapan. Tapi kan ada satu yang biasa rebalancing itu loh. Itu kan cuma bisa keluar kalau indeksnya bilang keluar. Oke, jadi masih ada potensi nanti keluar ketika rebalancing 1 Juni nanti ya, Cuk? Iya. Oke. Nah, di tengah sentimen rupiah melemah sampai 17.000 ke atas, kemudian kaitan mengenai perang US-Iran yang masih berlanjut walaupun ada kejahatan senjata, walaupun udah slowing down, dan yang ketiga kaitan mengenai MSCI freeze dan potentially downweight nanti di bulan Juni nanti. Kira-kira saat ini market kita udah menarik belum untuk kita mulai entry, C? Jujur sih kemarin yang waktu habis pasca kita udah mulai cicil-cicil. Gue udah ngomong juga kan, gue lupa di podcast siapa, kita udah mulai cicil-cicil beli. Not bad lah yang beli hari itu, beberapa kan cuan. Soalnya kan habis pasca kan kayak indeksnya kan mulai recovery. Betul. Ya kan. Terus lu tanya gue sekarang sudah saatnya beli. Sebenarnya kalau lu lihat ya, yang kita ngomong dari awal kan kita cuma beli komoditi. Gue nggak beli bank itu karena takut downweight. Ya. Walaupun hasilnya resultnya bank tuh nggak jelek, udah mulai stabilize. Tapi kan kalau flow-nya keluar ya mau gimana? Never go against the flow kan. Terus yang kita beli komoditi, resultnya not bad. Tin tadi resultnya bagus. Antam aku dengar juga resultnya bakal bagus. Jadi ya wes, pokoknya kita cuma beli komoditi aja. Yang harga di luarnya juga not bad gitu kan, harga komoditinya kan. Ya. Jadi coal harganya bagus juga. Coal juga harganya bagus. Terus kalau RKAP ini bisa dinaikin kan, maksudnya company dapat volume, dapat price kan. Kalau government bagus ya mesti RKAP dinaikin. Jadi kita ekspornya jalan, kita bisa dapat currency kan, bisa dapat US dollar. Oke. Jadi komoditas yang dimaksud Cicuai itu adalah coal, terus oil and gas, saham-saham itu, Ci? Pokoknya I beli komoditi aja. Oke, ya. Karena di tengah perang US-Iran, harga oil melonjak tinggi, ini akan diikuti kenaikan komoditas biasanya, Ci, ya? So far komoditinya kan ya quite stabil kan. Malah cenderung naik, kayak copper kan kayak antara 5,9, 6, gitu kan. Jadi it's just not bad. Terus tin sekarang berapa? Sekarang goban kan? Gue lupa loh. 48, 50.000, which is way above biasanya 30.000, 40.000 ya nggak sih? Iya. Ya asal volume tinnya nggak kena rampok,
maksudnya nggak kena illegal mining kayak dulu ya, resultnya should be okay, Pak. Nikel udah 18.600. Makanya kalau RKAP ini kita ditambah, harusnya Indonesia not bad ini. Oke. Jadi selain coal ada nikel, ada tins, ada Nah, copper. tin Ini 49, yang bisa 800, diperhatikan. copper 6, ya kan? Ya kalau yang bisa kita harapkan ya cuman sekarang ini komoditi. Lo ya Oke. Singapura dolar nggak lebih serem lagi daripada US dollar. Coba aku cek. 13.500 sudah Singapura dolar. Waktu itu gue bilang kan beli Sing lebih cepat daripada US. Iya. Kenapa Sing bisa sekarang kenapa Sing bisa kencangnya kayak gitu? Pasti ada apa uang ke sana lah. Betul. Karena banyak uang dari Dubai yang kena perang pindah ke Singapura Ya gara-gara makanya perang. Singapura kenceng banget. Iya. Nah, kalau untuk emas sendiri gimana, Ci? Cici waktu di live sebelumnya sempat nyebutkan bahwa emas itu safe haven dikala kondisi tidak Nah, sempat sekarang seperti saat emas itu ini. kan waktu itu sempat 5.000 lebih, terus turun itu karena takut inflasi, terus bunga naik, terus makanya kan sempat koreksi. Terus ada beberapa negara karena oil price naik, dia terpaksa let go emasnya kan untuk beli-beli oil gitu loh. Betul. Ya untuk sementara pasti nggak kemana-mana dulu ya si emas ini, sampai semuanya lebih tenang. Tapi gue sih tetap, gue personally kan gue sama ngomong, pokoknya selama Trump masih jadi presiden, gue beli emas. Oke, oke. Jadi saham-saham Dan emas anyway juga. gue nggak gitu trade, emasnya kan gue nggak gitu trade. Gue kan beli yang beneran batangan. Jadi gue simpan aja. Gue lebih takut Trump. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kemudian, Ci, kalau kita melihat dari transaksi volume IHSG ini sejak kita melewati Lebaran, 1 bulan setelah Lebaran ini udah mulai tinggi nih, Ci. Udah mulai lebih dari 15 triliun rupiah dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi aku lihat seminggu terakhir ini transaksi IHSG itu udah di atas 15 T. Udah lebih dari It's 2 not bad miliar. lah. Pandangan Cici gimana nih? Apakah ini artinya investor retail udah mulai masuk lagi Investor atau itu sebenarnya sudah mulai masuk sejak yang abis pasca itu kan. Mulai paskah betul? perangnya, mulai kata-kata ceasefire itu kan semua orang mulai heboh. Terus Mm-mm. ada beberapa saham-saham kesayangan retail mulai rebound. Mm-mm. Kalau retail itu cuma perlu saham-saham kesayangan naik aja. Mm-mm. Mereka ada jiwa judinya langsung menggelora gitu kan. Ya. Nah, kaitan mengenai saham-saham high beta lah, alpha stock yang disukai oleh Hmm. retail. Konglomerasi di tahun 2026, terutama 1 bulan ke depan ini kira-kira gimana nih, Ci? Udah mulai ada volume konglomerasi stok Kalau lihat masuk ke ini. sebenarnya kan harganya udah lumayan lah. Mm-mm. Beberapa cuma beda konglo aja kan. Beda konglo. Beda konglo. Which is gue udah ngomong dari awal tahun apa tahun lalu. Gue bilang tahun ini pasti konglonya ganti. Mm-mm. Ya harganya kan sebenarnya saham-saham mereka udah mulai recovery walaupun belum all time high kan. Mm-mm. Betul. Tapi Sementara kan anyway, sebenarnya yang terpuruk tuh sama apa sih lu lihat bank tuh lo lihat BRI 3.100. nah, ini yang jadi pertanyaan kita, Ci. IHSG kan sempat anjlok sampai 68-an. Tetapi yang ngegendong IHSG sampai ke area kisaran 76, 77 itu adalah konglomerasi. How can it happen, Ci? Apakah sekarang memang Karena ya konglomerasi ini bakal banyak capital CA kan, capital action kan. Lu Mm-mm. sejak walaupun kita perang-perang itu yang keluar berita apa? Ini akuisisi ini right issue, ini merger, Mm-mm. ini apa ya nggak sih? Betul, Sementara yang bank itu kan cuma result sama asing keluar. setuju. Dan sore ini aku juga baru dapat berita nih kaitan mengenai PTRO ya, yang dia baru ada binding offer sama Tolu Mineral Limited atau TOK di ASX. Memang benar, Ci. Saham-saham konglomerasi ini banyak corporate action, jadi ada growth story-nya, jadi investor Iya, juga bisa ke situ. ada excitementnya lah karena ada corporate action sebenarnya kan itu. Ah, ah. Sementara yang Kalau satu cuma one way kan. Soalnya kenapa gue bilang one way? Resultnya nggak jelek. mm, Resultnya keluar bagus tapi nggak ngefek. betul, BCA keluar bagus nggak ngefek. Mandiri As, bagus nggak ngefek. BRI asing bagus mah nggak ngefek. asing mah cenderung keluar. Asing keluar terus they don't care Iya, gitu kan. what happened? Padahal fundamentally strong. Kan gue udah bilang kalau asing sekarang cuma pasifan. Kalau memang lu di downweight, lu mau fundamental lu juga nggak ngefek. Itu Mm-mm. MSCI coba tulisannya lihat. Dia nggak peduli tentang valuasi. Dia yang penting itu, kalau dia masukin barang lu ke dalam indeks, pasifannya bisa beli. Kalau Mm-mm. barang itu keluar dari indeks, pasifannya bisa jual. Jangan sampai kayak yang dulu tuh ada company, bisa masuk nggak bisa keluar gitu kan. Betul.
Ya, Ya kan, ini. mereka nomor satu liquidity. Ini gue udah ngomong berkali-kali, orang masih nggak ngerti. Orang masih nyalain, oh valuasi ini soal gini. They don't care, they just need. Yes. Kan namanya pasif ya. Pokoknya kalau gue masukin, gue beli barang, kalau bisa harganya nggak berubah banyak. Atau pokoknya bisa liquid. Makanya mereka kan yang mau kan likuiditas. Free float tuh Betul. berapa? Ini tanya ini tuh nggak pernah MSCI tanya valuasi. Dia cuma Ah, bilang free float tuh berapa, high concentration apa enggak, ya kan? Dia cuma yes. tanya Nah, gitu toh. ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya, bahwa saat ini tuh MSCI emang sampai saat ini dari zaman bahula pun nggak pernah lihat fundamental. Yang dilihat adalah liquidity-nya. Bisa masuk, Liquidity karena dia kalau beda. kalau masukin, dia kalau harganya langsung arah dia juga nggak seneng gitu kan. Yes. Dia tahu kalau dimasukin harga naik, itu sudah tahu karena seluruh dunia begitu. Tapi jangan naik kebangetan gitu, ngerti nggak? Kalau Mm-mm. keluar, tolong ada yang ngebit. Yang dia Nah, makan cuma itu. Jangan sampai betul. bisa masuk nggak bisa keluar gitu kan. Ya, 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 Berarti ya. kan yang beli indeksnya itu kan nggak sama. Betul. Harga saham, harga fundnya ETF-nya distort. Betul. Dan itulah yang mengakibatkan kita kena surat cinta di bulan Januari lalu kaitan mengenai MSCI ya, Ci ya. Iya Karena karena mereka nggak sadar barang. dianggap. Terus ya anyway, jadi mereka sampai detik ini tidak ada kata-kata di MSCI yang ngomong valuasi. Boleh dilihat semua suratnya dia. Mereka cuma mau liquidity, high concentration. Udah. Mereka takutnya high concentration apa? Berarti barangnya beredar itu City. Kalau barangnya City nggak ada liquidity itu doang. Betul. Setuju, setuju. Dan untuk saham, saham perbankan ini cocoknya emang untuk jangka panjang ya, Ci ya, karena dividen yang Iya, ditawarkan lah cukup sekarang kan besar. mereka kan nggak peduli mau kasih angka apapun, mau outflow aja. Betul. Sebenarnya angka banknya sudah lumayan recovery kan, maksudnya kayak Mandiri juga bagus, angkanya BCA not bad, tapi they don't care. Betul. Tapi kalau bank ini buat investor-investor ya, Ci, yang masuknya jangka panjang. Karena kan dividennya payout-nya lumayan, Ci. Kayak Iya, payout ya, bisa itu jadi 7, kayak dividen stock 8. aja, tapi kan kalau asing itu biasa kalau mau di emerging market kan mau growth story ya. Betul. Kalau gak ada growth story main dividen lu beli bond aja kan. Iya, iya, betul. Oke, makanya orang-orang cenderung shifting dari saham-saham perbankan yang dulu menjadi penggerak IHSG ke saham-saham konglomerasi. Jadi Nah, sebenarnya yang pemberat ISG itu sekarang malah bank. iya malah nggak gerak, bener dari 68 ke 76 kemarin itu bank nggak gerak loh, Cik. Geraknya dikit banget. Malah Gue jadi lihat konsumsi. sahamnya bank itu gue sedih banget tau nggak. Apalagi BBRI, Cik, breakdown support Aduh, terus. itu sih gue sih kami bingung loh, udah 3.100. Nah, Dulu bilang 3.700 bottom mana? iya. Udah turun terus. Tapi emang sekali lagi disclaimer ya teman-teman, kalau saham perbankan ini emang untuk jangka panjang yang mengejar dividen stock. Jadi saya waktu live pribadi saya anggap itu defensive stock, saham pemain belakang. Jadi dipegang panjang pun nggak masalah karena tiap tahun dapat dividen. Tapi kalau mau alpha stocknya ya harus saham-saham komoditas atau saham-saham konglomerasi yang memang menggerakkan IHSG. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa nanti Cicuai bakal ngisi presentasi kurang lebih sejam di acara Stock IDO Festival. So, tiketnya kurang dari 100 sih, dari 1000 udah tinggal sisa less than 100. Jangan lupa untuk beli tiketnya di Yuk Join Stock IDO Festival di link tersebut. Nah, kita akan bahas lebih detail konglomerasi. Tadi kita udah bahas mengenai komoditas itu cukup seksi. Selain coal itu ada nikel, copper, kemudian emas masih stable-stable aja, segitu-segitu aja. Tetapi nih, Cik, kalau konglomerasi yang menarik apa nih, Cik? Untuk saat ini. Konglomerasi yang menarik. Grupnya siapa maksudnya? Tahun lalu kan ada grup Pak Pepe, Pak Happy, Pak Bakri, dan lain sebagainya. Bakri kali ya. Bakri untuk tahun ini. Bakri happy masih banyak. Yang cari banyak corporate action aja lah. Oke, jadi yang banyak corporate action-nya. Bakri Salim juga ada corporate action. Bakri, Ya kan? Salim, sama Happy ya. Pak Happy juga Happy banyak juga banyak corporate. corporate action. Nah, itu 3 sektor yang menarik dari konglomerasi. Jadi kalau konglomerasi, kita carinya yang ada growth story, yang ada corporate action untuk melakukan trading. Kalau bisa untuk jangka pendek, karena masih downtrend, kita bisa untuk jangka panjang untuk dividen. Volumenya nggak di situ. Volumenya sekarang memang dikongsi. Nah, kemudian Cicukai, yang banyak ditanyakan investor nih, kaitannya mengenai
saham oil. Nah, apakah oil ini masih cukup menarik? Karena saat ini oil udah naik cukup signifikan dari 60 sampai 70 USD per barrel, sekarang udah di angka 90 sampai 100. Gua sih nggak beli oil loh. Nggak beli, Ci. Soalnya gimana ya? Kenapa? Kenapa? Selalu fluctuate kan. Tuh kayak oil naik karena Trump bilang, oh Selat Hormuznya tutup, turun lagi, sekali turun kan bisa swingnya 11%, 10%. Karena Selat Hormuznya kebuka. Males banget kayak ngapain gue masih beli itu, udahlah. Itu naik turunnya kan kayak very tuh volatile. Terus kita kan nggak bisa gesit gitu loh. Nggak bisa kayak kalian langsung pagi beli, jual sore, kita tuh nggak bisa. Kita Iya, mesti iya, nginep sehari. Nah kalau pas nanti malam Trump mau apa kan kita nggak tahu. iya, iya. Setiap kali nanti kejebak gitu kan, males. Oke, nah sekarang kita akan baca Q&A. Jadi teman-teman jangan di kolom komentar ya. Kita langsung ke Q&A aja. Kita akan tanya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada pertanyaan pertama. Ci, mau ikut grup saham dan market outlook-nya gimana caranya? Ayo nggak ada grup saham. Nah, market outlook-nya join Stock Idea Festival. Ya Di list ikutan punya ini. Sukor tuh. Nah, ntar Cici bakal ngisi market outlook. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau Cici paham nggak kaitannya mengenai BP BNBR? Mungkin Cici bisa ada pandangan mengenai kedua saham ini? Yang gua tahu katanya mau right issue si BNPR, bener nggak? Ya, kayak gitu untuk jalan tol kan? Iya pokoknya mau right issue. Nah, ini kuncinya nih. Ada emiten yang corporate action itu kita bisa cari. Di situ volume bakal lari ke sana. Makanya BNBR ini kenaikan cukup signifikan karena udah ada kata kuncinya CCE tadi. Konglomerasi yang ada corporate action. Dan dia ada corporate action untuk jalan tol melalui right issue. Makanya itu cukup menarik. Jadi nanti teman-teman bisa cek saham-saham yang ada corporate actionnya. Kalau BP, Cici, paham nggak, Ci? BP yang gue cuma tahu bagi kapital beli terus ya nggak. Betul. Terus dia mau jadi kayak green gitu kan, kayak mau renewable gitu kan. Hmm. Nah, Ya, kalau untuk I don't know banyak tentang BP sih jujur aja. Oke, tapi kalau tadi Cici menyebutkan kaitan renewable. Renewable itu cukup menarik nggak untuk di tahun 2026 nih? Seksi atau tidak? Sebenarnya renewable tuh is an expensive project kan. Kalau kita biasa willing to pay more for the electricity or whatever in the renewable karena is greener, better for environment. Masalahnya kan sekarang kan globally juga kayak sentimen renewable nggak sehot itu lagi. Soalnya lagi susah kan semua kan lagi perang. Betul. Jadi kayak people don't really care. Kayak dulu kan damai, tenang nah. Terus orang bisa mikir renewable. Sekarang orang kayak lebih mikir itu serat humus besok buka apa tutup gitu kan. Betul. Yes, yes. Jadi untuk saat ini renewable masih kurang menarik. Kalau untuk perbankan tadi udah kita bahas ya, Sumiati, kalau BCA BRI ya ini bagus. Kalau BRI, BMRI itu jangka panjang untuk dividen investing. Kalau untuk flow, sayang sekali memang asing Jangan makin serok kalau sampai rebalancing lah. jangan serok sampai rebalancing. Oke. Kalau Nah, downgrade tuh keluar banyak loh. betul. Makanya itu jangan jangan masuk sampai rebalancing. Kecuali BMRI, BMRI kan bentar lagi ada dividen tuh. Ya dividen kan zero sum game. Lu terima dividen habis itu sahamnya adjust sebesar dividen lu. Palingnya dapat something lah. Nah biasa kan gini kan. Waktu dividen dibagi, sahamnya kan adjust dulu sesuai dividen. That's why I Betul. said dividen zero sum game. Setelah itu mungkin gradually tergantung berita-berita kayak oke bulan depan ini resultnya bagus. Oh ini bagus baru mulai gradually naik. Tapi on the day you receive dividend, biasanya harga sahamnya turun tuh sebesar dividen yang you terima. Nah, tapi kalau sebelum dividen bakal diumumin berapa dividennya, bisa kan naik dulu, Cik. Misalnya mau RUPS Ya nih. terus habis itu gini Naik ya. dulu, terus ternyata dividennya gede nih, POT lebih gede tahun lalu, naik. Nah, di situ kita jualan kalau untuk yang trading. Tapi kalau yang untuk invest, ya udah tuh, dividen dapat, ntar tunggu panjang setahun 2 Ya tahun. maksudnya apa terus turun lagi. Habis itu kan tunggu lagi gitu kan. Ya benar, tunggu lagi setahun lagi lah. Iya. Setahun 2 kali lah kalau itu. Kalau saham-saham Bank BUMN sekarang. Nah, ini Cik, saham-saham Pak Happy. Bufa Mina, bagaimana? Yang gue tahu tuh banyak corporate action aja. Jadi ya kita terus terang kita lumayan merhatiin. Karena dikasih taunya bakal banyak akuisisi A, B, C, D, E, F gitu kan. Ya Betul. udahlah.
Ya, Bufa ini kan banyak akuisisi lahan-lahan di sekitar yang di Uluwatu sana ya. Itu ada beberapa yang diambil juga sama Bufa. Makanya dia right issue udah mau 2 kali ya. Nanti bakal ada right issue untuk Bufa lagi. Kemudian kalau untuk tadi ada yang nanya Raja Ratu kan Pak Happy sekalian. Nah, Nah itu kan kekuasaan lu tuh Raja tuh. ya Ratu ini tahun ini bakal akuisisi 2 blok lagi. Sebelumnya kan udah di Madura ya. Hari ini ada 2 potensial blok yang udah lagi di approach. Mudah-mudahan bentar lagi si SPA. Nanti kalau ada pengumuman, mudah-mudahan bisa impact ke bottom lainnya. Oke, kita lanjut lagi, Ci. Nah, ini ada beberapa yang nanya nih, kaitan mengenai VKTR. Bagaimana kaitan mengenai VKTR, Ci? Apakah Ci Cuai dengar story mengenai VKTR? Gue nggak gitu ngikutin nih. Soalnya kan gue cuma tahu dia lagi, pokoknya semua company dia kayak isinya kan right issue, bangun pabrik, ngerti nggak? Corporate action aja. Tapi yang VKTR gue nggak ngikutin terlalu closely. Oke. Tapi ya asal ada corporate action biasa kan ada interest ya. Paling nggak daripada sebelah sana cuma outflow, lu paling nggak ini lumayan. Iya. Oke. Nah, sebelum nanti aku mulai pertanyaan dari aku lagi, aku mau sundul satu pertanyaan yang bagus dari Fatullah Hakis. Ci, kedepannya ISG ada kemungkinan balik lagi ke 7.000 atau bawah 7.000 atau enggak? Maksudnya bawah 7.000. Silakan, Ci. Dalam waktu dekat. Waktu rebalancing gue takutnya kalau yang 2 itu dibuang bisa ambrol. Oke. Karena kan gede bobotnya. Betul. Ya kan, jadi aku nggak tahu di batu 7.000 apa enggak karena as you know, I jarang liatin indeks. Yang kayak hari ini indeks turun kan kita fun naik. Jadi ya gue sih sebenarnya kayak gitu peduli indeks. Cuma kalau tanya gue bisa turun apa enggak ya waktu dibuang itu gue nggak tahu. Kan bobotnya gede kan. Ya. Oke. Nah, Ci, ini pertanyaan lanjutan dari saya sebelum kita tanya ke netizen. Minggu depan ini adalah earning season untuk Q1. Nah, bagaimana view Cicuai kaitan earning season IHSG kita ini kuat atau enggak secara general? Sekarang Yang bagus apa? Earningnya first Q sebenarnya komoditi gue dengernya sih bagus-bagus. Ayam-ayaman gue dengernya bagus. Soalnya kan yang import soybean tuh di-delay atau nggak jadi lah, nggak tahu. Jadi ayam-ayaman gue denger, tapi apakah result bagus membuat harga saham bagus? Gue nggak tahu. Oke, Karena kadang nggak ngefek, resultnya bagus, sahamnya biasa aja. Iya. Cuma kan paling nggak kita bisa jadi guidance nih, Ci. Tahun ini di Q1 yang bagus risetnya apa, kita bisa front run duluan. Siapa Yang tahu. kan yang kayak Tins kan bagus. Terus katanya Harta bagus. Antam katanya lumayan ya kan, katanya lo ya. Java katanya oke. Kalau Java oke, besok Cepin nggak mungkin jelek toh sama-sama ayam. Iya. Oke, jadi ada sektor kaitan mengenai komoditas, kemudian tadi ada emas, nikel, timah, dan ayam. Tadi ada harta. Ini MSCI rebalancing Indo hasilnya bagus. Mana mungkin bagus, jadi pasti downweight, nggak mungkin bagus. Iya, iya. Aneh, udah pasti downweight kan, tadi udah bilang pasti downweight. Iya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan bagus nih. Ini udah pada pasrah nih. Asing nih keluar mulu nih. Nanti yang menjadi penggerak market nih siapa ini, Ci? Harus kita sendiri. Kita harus belajar dari Malaysia. Malaysia tuh waktu itu sempat capitalnya kan dia sempat kayak freeze gitu kan. Uang nggak bisa keluar kan. Dia sempat kayak capital control. Terus jadi asingnya kan nggak masuk semua tuh. Terus takut. Yang menggerakkan apakah sana? Duit dalam negeri sendiri. Oke. Jadi kita harus ada duit dalam negeri itu yang jadi stabilator. Which is kita punya sebenarnya. Which is kita udah ngomong berkali-kali. Semua dapen-dapen BPJS dan teman-temannya itu harus stabilator. Kalau perlu sih dana tara gitu kan. Sekalian. Nah, tapi stabilator ini nggak bakal jalan kalau tidak ada penggantian yang di undang-undang kita yang bilang kalau merugikan negara di term of saham itu bukan kerugian negara. Jadi kerugian investasi saham itu tidak boleh dimasukkan dalam kerugian negara. Selama itu nggak ada, siapa yang mau resiko? Betul. Jadi peraturan yang government harus very firm, saying that kalau lu investasi saham rugi, itu tidak merugikan negara. Asal yang lu invest company bener ada risetnya. Misalnya ada 2 broker asing punya riset, lu attach. Ya kan? Argumen-argumennya jelas. Jadi gua make ini. Kan
Maksudnya kayak lu invest nih, katanya dunia lagi bagus, total Amerika nyerang Iran. Emang lu tahu Donald Trump, Mm-mm. ya kan? Terus kalau saham habis itu rugi ambrol, terus salahin Indonesia yang salah Donald Trump kok. Masa Mm-mm. gara-gara Donald Trump masuk penjara kan gak masuk akal. Jadi harus ada peraturan, undang-undang kalau perlu, yang menyatakan kalau kerugian investasi saham itu tidak merugikan negara. Asal disertai dengan segala jenis riset itu loh. Betul, ya, ya, setuju, Cik. Yang Jadi, penting prosesnya tuh benar. ya, Ya proses kan? investment prosesnya ya sebelum Investment riset thought, atau investment invest. prosesnya tuh benar. Betul, Nanti betul. kalau invest terus hasilnya rugi karena orang lain perang, kan bukan salah lu. Betul, iya, iya, iya. Setuju. Jadi kita harus mulai di dalam negeri ya saat asing udah keluar lebih dari 40 T selama year to date, ya kita harus mulai berbenah supaya dalam negeri berani invest dengan catatan supaya ada undang-undang yang menyatakan kalau investasi saham itu nggak masuk, nggak merugikan negara. Karena tentu saja walaupun ada kebijakan dari presiden ya, Ci ya, yang menyatakan udah pensiun fund boleh dari 8% di saham, sekarang cap atasnya ke 20%. Ya, Tapi nyatanya mereka juga pasti takut-takut kan sih kalau misalnya mereka mereka takut. masuk, Sampai sekarang mereka belum beli kok. Lu lihat aja. ya Presiden belum ngomong boleh. bulan apa? Mereka emang sudah deploy? Belum. Belum. Kalau mereka deploy, itu big cap tuh nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin Setuju. BRI 3.000. Betul, nggak mungkin 31 PRI, setuju sih. Oke, itu penting tuh jadi masukan buat pemerintah ya. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat pasar modal kita ke depannya seperti yang terjadi di Malaysia. Nah, kemudian nih kita akan lanjut ke pertanyaan dari netizen. Yang pertama dari Imran, kaitan mengenai PTRO. Nah, apakah PTRO dari grup Pak PP ini masih cukup menarik untuk kita hold? Gua jujur nggak gitu. Tahun ini gua nggak gitu ngeliatin Pak PP sih. Mhm, Jadi apa? PTRO kan gue rasa tahun lalu kan udah naik kenceng ya. Tahun mhm, ini dia harus realisasi kayak banyak. Kan dia harus akuisisi harus show that whatever they do itu angka bawahnya tuh ngejar valuasinya gitu loh. mhm, Gue rasa karena valuasinya dia tahun lalu kan udah gila-gilaan tuh. Tahun ini dia harus membuktikan diri kalau growth-nya bisa gila-gilaan juga. Which is sebenarnya beberapa result dia kan naiknya udah gila-gilaan juga. ya. Cuma kan I think tahun ini makanya aku nggak gitu ngeliatin Pak PP punya karena I think tahun ini dia kayak konsolidasi here gitu loh. Terus brand itu kan terancam dikeluarin kan. Mhm. Itu gue takutnya ada sentimen ke the whole group gitu loh. Ya, ya, ya. Tapi sebagai informasi ya, Ci, saya juga baru dapat berita kaitan mengenai PTRO bahwa ada aksi korporasi antara PTRO dengan investasi Tolu Minerals atau dengan kode TOK Iya di itu. ASEAN. Jadi Tolu Mineral ini merupakan perusahaan eksplorasi dan pengembangan emas tembaga di Papua Nugini, yang mana tembaga ini harganya juga sekarang lagi terus mencetak rekor. Selain tentu saja emas ini. Dan tentu saja ini berimplikasi terhadap PTRO untuk diversifikasi usaha, strategi operasional, dan exposure ke komoditas langsung, yakni ke emas dan tembaga. Jadi PTRO ini secara nggak langsung udah masuk ke bisnis emas dan tembaga melalui TLO ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut. Penurunan DSSA brand semua belum kan belum di balancing. Ya, Yang orang udah, outflow tuh belum. tapi itu kan yang front run kan sih, maksudnya Yang yang front frontal run. itu hedge fund kan biasa kan hedge fund Hedge masuk fund, dulu. iya, hedge fund Terus hedge dulu. fund itu yang jualan waktu rebalancing itu hedge fund. Dan of course kita yang follower, tapi yang gede jualan itu hedge fund gitu kan. Dan sekarang begitu ada berita busuk, hedge fundnya udah keluar semua. Cuman ya pasifan kan masih nyangkut belum bisa keluar. Pasifan cuma bisa keluar kalau rebalancing kok. Jadi yang kemarin-kemarin keluar ini front run itu ya kita yang punya brand yang biasa kita front run duluan karena kita bisa Iya. keluar, karena kita tahu dia bakal dikeluarin dari MSCI, dan juga hedge fund yang aktifan, tapi yang pasif yang ikutin indeks harus nunggu rebalancing, which is nanti awal Juni. Makanya itu awal Juni itu bisa ada sedikit goncangan seperti itu. Nah, Ci, tadi kita belum bahas satu grup, yaitu Pak Boy. Kira-kira gimana grup dari Pak Boy itu sendiri? Sebenarnya kayak ADMR kan angkanya juga not bad harusnya ya. Aluminium organik gila-gilaan ya kan. Si amoniaknya dia juga gila-gilaan. Hmm. Secara angka sih dia not bad harusnya. Hmm. Tahun ini gue rasa lebih stabil 5 tahun lalu ya. Mesti nih. Ya, Soalnya komoditas dia tahun ini harganya not bad semua. yes. Compare to last year loh. Cuman dia corporate action kayak nggak banyak juga ya.
Jadi corporate action dia emas sama MBMA mau dua listing di Hong Ya Kong. cuman itu doang kan, Itu doang, yes, untuk nggak ada MBMA. lagi kan. So far belum ada lagi, cuma itu doang. Iya. Nah, kemudian kita mau ngobrol lagi nih, kaitan mengenai yang ditakutkan orang lain. Tadi kita udah bahas kaitan mengenai MSCI, kaitan rupiah. Nah, kaitan mengenai kebijakan fiskal Indonesia, Ci. Banyak yang mengkhawatirkan Indonesia ini bisa lebih dari 3%. Menurut pandangan Cici, seperti apa? Eh, yang mana? Sorry. Kebijakan fiskal pemerintah. Banyak pihak yang menakutkan ini bisa defisit fiskal lebih dari 3%. Sehingga banyak Ya outlook. makanya kan sekarang kreatif semua mau dikasih pajak toh. Karena kan Hmm, pengeluaran gede, revenue kurang. Revenue kurang ya banyak lah, ekonomi slow down, jadi penerimaan pajak kurang. Banyak lah. Sebenarnya kalau gue ya kan, gue tuh lebih suka lu pajak jangan tinggi-tinggi. Sehingga orang yang mau melarikan duit itu gak banyak gitu loh. Harusnya lu pajak tuh nggak tinggi supaya orang masuk ke negara kita. Terus kedua lu kejarin yang illegal. Jadi ya, lu enforcement itu law enforcementnya lebih ketat. Illegal tuh banyak banget di Indonesia. tapi Illegal bea cukai, illegal rokok, judol, it's so much. Tapi lu tapi jangan yang sudah terang benderang, lu jangan tambahin pajak lagi. benar. Cuma kalau nggak ditambahin pajak, ini APBN kita bisa jebol, Cik. Kita lihat oil harga Karena lu naik nggak bisa ngejar yang 20-30%. illegal. Nggak Hmm, berani mungkin, I don't know. ya, ya. Jadi paling penting tuh jangan nambah-nambah macam-macam jenisnya pajak ya, tapi pajak yang udah ada itu dioptimalkan supaya nggak ada illegal lagi gitu ya, Cik. Iya, pajak sekarang tuh Indonesia udah banyak banget. Lu pajak diambil di atas PPN, di bawah masih ada PPh, di tengah-tengah ada pungutan lagi ya kan? Mm-mm. Apa BPJS kesehatan lah, apalah banyak pungutan lah. Terus lu punya rumah lu ada pajak PBB, lu punya mobil ada pajak motor. Ya kan kita we have so nanti tol itu kan sebenarnya sudah pajak kan tol. Kita bayar tol itu udah pajak kan tolnya mau di PPN lagi. It's like we tapi yang illegal itu berkeliaran banyak Ya, kan ya, illegal mining bukan cuma terus illegal rokok illegal yang bea cukai yang masuk door to door gitu kan ya. banyak banget illegal berkeliaran itu tuh kalau lu beresin itu tuh udah more than enough tanpa menambah pajak ke orang yang udah bayar gitu loh. Setuju. Supaya rupiah kita tetap kuat, orang-orang pada tetap di dalam karena pajaknya udah jelas itu-itu aja. Jangan malah nambahin jenis pajak baru yang malah bikin orang takut untuk punya uang di Indonesia. Investasi Malah terus kabur kita ujung-ujungnya. tuh harusnya ya bukan mengusir orang kaya kita tuh mau orang kaya invest di negara kita supaya ekonomi kita tambah maju ya nggak sih lu lihat Betul. Singapura lihat Dubai lihat Monaco deh negara kecil mungil tuh isinya cuma kasino sama orang kaya invest di sana Ya, betul. karena Dan yang bisa invest tuh cuma punya orang yang punya duit kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa invest makanya kita tuh mesti bikin negara ini atraktif untuk orang yang punya duit sedunia bukan orang yang punya duit mau dipajak itu jadi keluar dalam setuju. nama pemerataan bukan gitu cara nih pemerataan itu kejar yang ilegal. Betul. Jadi harus kerja ilegal dan tentu saja kalau kita tahu pendapatan kita nggak akan naik signifikan atau bahkan cenderung turun ya kita pengelolaan juga kita harus bisa Iya, ketatkan cut pinggang juga ya secara I sih lebih suka kalau illegal dikerjain sih. Soalnya illegal tuh udah jelas melanggar hukum, ya kan? Jadi kalau lu bisa kerjain segala jenis illegal kan, lu ada penegakan hukum gitu loh. ya. Itu jelas-jelas melanggar hukum gitu. Jadi let's focus on that gitu loh. Oke, dan buat teman-teman yang penasaran nanti isi Outlook Cicuai after MSCI dan perang di tanggal 23 Mei, jangan lupa ya teman-teman. Nanti kita ada event stock IDEO Festival 2026 tanggal 23 Mei, tempatnya di bengkel SCBD. Bakal mewah banget. Ini kelas bintang 5, kelas konser. Jadi teman-teman tiketnya kurang dari 100 dari 1000 tiket, jadi udah 900 udah kejual. Jangan lupa yang mau beli tiketnya tinggal tiket reguler bisa klik di link bio Suko Sekuritas, link bio saya Wijaya atau klik link di bawah ini. Jadi nanti kita akan dengerin Cicuai memaparkan paparannya secara lebih detail. Dan mudah-mudahan nanti market udah bullish. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan. Yakni adalah kaitannya mengenai IPO. Nah, Ci, mengapa sejak awal tahun IPO tuh kering banget nih, Ci?
Karena baru ada mulai peraturan guys. kan, lo free floatnya ketat sekarang kan. Terus sekarang mungkin IDF udah dengerin kita komplain-komplain IPO, IPO busuk. Jadi sekarang untuk IPO juga lebih ketat syaratnya kan. Lebih diliatin pembukuannya lebih lebih which is good. Berarti kita yang masuk company-nya harusnya lebih lumayan gitu loh. Timbang sebelum-sebelumnya. Kita lebih penting kualitas daripada kuantitas ya, Ci. Bener. Paling penting quality over quantity sih. Jadi wajar tahun ini lebih ketat karena sejak MSCI kemarin bursa lagi berbenah, saham-saham IPO yang bermasalah kemarin udah banyak yang diperiksa, jadi tentu saja sekarang regulator pun lebih hati-hati, sekuritas pun lebih hati-hati ketika kita melakukan due diligence ke perusahaan yang akan IPO. Jadi ekspektasinya IPO yang tahun ini pasti lebih kecil daripada Nggak tahun apa-apa. lalu. It's okay gitu kan. IPO lebih kecil. Yang penting barangnya kualitasnya naik. Setuju. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pertanyaan. Nah, ini belum kita bahas kaitan mengenai CPO. Saham CPO bagaimana, Ci? Karena kita lihat ada B50, apakah udah layak untuk akumulasi saham-saham CPO? CPO udah dari kapan-kapan ya akumulasi ya. Hmm. Jadi, dan actually I think angkanya CPO tuh one of yang angkanya harusnya mendingan. Harga CPO-nya kan not bad. Terus di tengah oil yang setinggi langit ini biodiesel mungkin jadi cuan, nggak rugi. Betul. Makanya banyak orang akan beralih ke biodiesel karena adanya harga oil yang mengalami kenaikan. Nah, pertanyaan terakhir, Ci, sebelum kita tutup sesi kita dari netizen, yaitu dari Marco Hardi Surya. Bumi bagaimana, Ci, perkiraannya? Karena ini saham sejuta umat udah banyak yang punya, tapi ketika IHSG naik signifikan kemarin, dia nggak banyak bergerak. Karena belum ada katalis gimana-gimana kan. Belum Tapi ada. at least nanti I think first katalis dia katanya mau bagi dividen. Mudah-mudahan. Ya kan? Kalau tuh mudah-mudahan tuh kayak apa ya, kayak reversal. Selama ini nggak bagi dividen kan. Jadi intinya kita tunggu good news ya kaitan dengan Iya, tunggu dividen. aja sabar lah. Ini Ini saham bumi lama-lama nggak jadi bakal lebih jadi company funda sih lama-lama. Oke, karena udah cukup solid secara fundamental, betul. Karena satu free flow udah gede banget. Jadi kan nggak high concentration listnya nggak ada. Dia for sure nggak high concentration. Jadi kalau lu nggak ada, kalau lu free flow gede banget, at the end of the day you have to use your fundamental to move the share price. Oke, jadi udah berubah ya dari saham-saham konglomerasi yang based on corporate action ini lebih ke arah fundamental ke depannya karena free float-nya udah gede. Iya, kalau bumi sih I think ya itu kalau if bumi pay dividends ya itu kayak one of penyegar. Mungkin dividen yieldnya jelek ya, mungkin cuma seiplik gitu kan, tapi kan it's a good sign that this guy is actually paying dividend gitu kan. Nah, ini ada yang nanya nih, apakah bumi potensi ke MSCI nih selanjutnya nih setelah misalnya di unfreeze? Nah, bumi itu kan satu nggak masuk HNC, free floatnya bener is real, free floatnya beneran gede. Ya kita lihat kalau nanti misalnya resultnya bagus bayar dividen, share price-nya bisa naik on certain level, bisa make it into MSCI. Karena at least dia nggak di ANC dulu kan. Oke. Nah, Ci, ini kita akan ada closing statement dari Cucu. Aku pengen tahu nih, apakah closing statement dari Cucu buat para teman-teman sekalian yang belum masuk ke saham karena takut-takut dan yang udah sebagian, kira-kira apa strategi untuk kita lakukan dalam 1-3 minggu ke depan? Semua gini ya, gue sih tetap my principle tahun ini sih gue merasa tetap bullish ya. Tetap indeksnya nanti ujungnya oke. Cuman ya of course kayak tahun lalu juga bulan April, Mei, Juni kan kita suram lah. Mungkin tahun ini the worst is kemarin Maret itu yang actually perang itu udah habis MSCI perang gitu kan. Ya kan kita sudah lihat tuh Trump ujungnya tako, bener nggak? Iya, ya. Walaupun nyebelin aja gitu kan, tapi ujungnya dia juga nggak berani. Ya berani betul, biaya mahal. Dan sekarang tinggal lihat negosiasi gimana. Soalnya kayak Serasul Mursi itu kan sedunia yang komplain ya, nggak cuma kita ya. Kayak Eropa komplain, China komplain, India komplain. Kalau China komplain ya biasanya masalah Iran kan tergantung sama Cina. Jadi I think ujungnya ya dibuka sih, cuma berapa lama we don't know. Kan itu negosiasi. Kalau dibuka berarti kan oil price harusnya nggak segila sekarang. Walaupun aku nggak tahu bisa balik ke 60 level apa enggak.
Tapi susah. kemarin aja begitu kebuka sempat 80-an kan. Iya, iya, iya. Ya oke lah, pokoknya asal jangan di atas cepet, ya nggak sih? Betul, asal jangan lihat cepat itu bahaya. Kalau 80, 70, 60 ya wis lah itu anggap price range. Hmm. Ya, so kalau sekarang sampai orang ini jadi waras dikit, itu gua rasa ya kita harus tetap maintain cash ya. Kayak Oke, kita kan masih 50-50 sih, seingatku. iya, iya. Jadi, Jadi ya nggak, kalau uncertainty cuma satu kok, lu harus punya cash. Lu nggak boleh oke. all in. Jadi di kondisi market ini kita boleh entry untuk trading, tetapi sekali lagi tetap harus punya cash supaya Iya. ketika jadi Terus berapa itu situasinya aman. tuh gini loh, changing so fast. Ya Mhm. nggak sih? Gue ngomong ini hari ini, Betul. besok to be honest with you nggak kayak biasa nih. Kita bisa foresee. Besok nanti malam nih loh, gue nggak ngerti Trump ngomong apa. Nah, benar. Setuju. Yang ngerti Jadi cuma ring satunya dia tuh yang nge-short and long oil terus ya. betul betul. Gue nggak ngerti dia punya apa. Nanti gue juga ngerti orang Iran ngomong apa. Ya nggak sih? Jadi ini terlalu cepat saat ini. Jadi yang penting kita Dan kita ada perbedaan waktu. Kita market udah tutup, dia ngoceh. Terus besok kita tinggal ditekan. Marketnya gimana? betul betul. Kita Jadi nggak live gitu loh. ya, Marketnya sama dia. jadi Jadi kita ya, harus perhatikan. kalau kondisi volatilitas tinggi, you have to have cash. Mhm. Nggak boleh all in. Ya. Oke, jadi atur posisi trading, jangan all in, harus punya cash, dan kita harus disiplin di kondisi market seperti ini. Dan tadi si Cuai udah menyebutkan sektor yang menarik, tadi ada komoditas terutama, dan juga konglo-konglo yang ada corporate action, itu teman-teman bisa perhatikan. Dan jangan lupa, nanti si Cuai akan memberikan outlook di Stock Idea Festival 2026, tanggal 23 Mei di pusat kota, yaitu di bengkel SCBD, tempatnya keren banget. Join, data di link bawah ini atau link bio Supaspiritas atau link bio Oh pribadi ya, saja. tadi Jangan IPO kan lupa. kurang banyak kan. Berarti Hmm. bakal banyak corporate action yang akuisisi. Karena they Oke. cannot go IPO, right? So either Oh, they have to do backdoor atau they have to merge. Oh, kayak gitu kan. Emang they cannot go IPO. ya Nah, itu benar. lebih susah. Yes, Sukor BL banyak. Aduh rahasia ya, nggak boleh ngomong. Oke, thank you Ci. Buat malam hari ini, see you ya di festival nanti. See you ntar ulang tahunnya Cuai. Harus See you Sabtu. at Chuai Cup. Cuai Cup. Nine pedals. Mudah-mudahan aku juara di Sabjai. Ya, Oke, juara-juara. Happy birthday sekali lagi Ci. bye. Thank you semuanya. Bye-bye.